Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwit Ahriani Pratiwi dengan NIM 10502110361. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Aktivitas Penggunaan Modal Kerja dalam Meningkatkan Laba pada UMKM Industri Makanan di Kabupaten Sinja Utara. Adapun latar belakang dalam penelitian ini, usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia mencapai 64,19 juta, dengan komposisi usaha UMKM sangat dominan yakni 64,13 juta, dengan nilai 99,92% dari keseluruhan sektor usaha. Kelompok ini yang merasakan imbas negatif dari pandemi COVID-19 pada era demikian ini, kondisi perekonomian akan membaik dan pulih kembali apabila sektor UMKM bisa memanfaatkan pertumbuhan ekonomi saat new normal ini. Kabupaten Sinja Utara merupakan wilayah yang memiliki potensi industri home yang memadai dengan adanya sumber utama bahan baku yaitu ikan. Industri home meliputi usaha abon ikan, bakso ikan, dimsum ikan, dan masih banyak lagi olahan makanan ringan dengan bahan utama dari hasil laut dikarenakan Kabupaten Sinja Utara merupakan penghasil laut yang melimpah oleh masyarakat sekitar. Dari tabel tersebut, 6 kelurahan yang ada di Kabupaten Sinja Utara, Kelurahan Lapa dan Bongki dengan modal kerja yang tinggi tetapi omset atau keuntungan yang diperoleh rendah. Berbicara UMKM secara umum, tentunya juga tidak akan lepas dari UMKM industri makanan, mengingat sebagian besar bisnis UMKM adalah bisnis yang berada di sektor yang termasuk kategori industri makanan. Kemudian tabel 1.2, pada industri home tahun 2019-2021 terjadi fluktuasi naik turunnya jumlah modal kerja masyarakat Kabupaten Sinja Utara yang hanya menggunakan modal internal atau modal sendiri yang dipunyai dengan seadanya. Belum ada penambahan modal dari pihak eksternal. Peningkatan modal kerja pada industri tahun 2019, modal kerja sebesar 6 juta lalu dengan keuntungan 14 juta. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana strategi pengelolaan modal kerja untuk mengoptimalkan keuntungan pada UMKM di Kabupaten Sinja Utara. Kemudian yang kedua, bagaimana modal kerja yang efisiensi pada UMKM di Kabupaten Sinja Utara. Kemudian yang ketiga, apakah kendala yang dihadapi dalam pengelolaan modal kerja pada UMKM di Kabupaten Sinja Utara. Kemudian selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu tinjauan hasil penelitian. Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian dan kajiannya. Pada penelitian Adan Yusuf Ahmed meneliti pengelolaan modal kerja dan kinerja keuangan usaha kecil dan usaha menengah, dan penelitian Ratian Daningsi penelitian berfokus pada peranan good corporate governance dalam meningkatkan laba perusahaan dan pertumbuhan bisnis UMKM. Sementara penelitian yang akan dilakukan yaitu objeknya usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Maka analisis kajiannya nanti akan berbeda dan fokus penelitian modal kerja di masa new normal. Kemudian tinjauan teori dan konsep. Yang pertama yaitu manajemen keuangan. Menurut Mustafa, manajemen keuangan menjelaskan tentang beberapa keputusan yang harus dilakukan, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, atau keputusan pembunuhan kebutuhan dana, dan keputusan kebijakan dividen. Kemudian yang kedua yaitu efisiensi penggunaan modal kerja, yang ketiga laba, yang keempat modal kerja, yang kelima manajemen modal kerja, dan yang keenam usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kemudian kerangka pikir. Studi normatif Islam meliputi studi melalui Al-Quran dan As-Sunnah yang terkait dengan objek yang diteliti. Studi teoritik sebagai landasan teori konvensional dalam Islam, serta studi empirik sebagai hasil penelitian sebelumnya. Perpaduan antara studi normatif, studi teoritik, dan studi empirik dapat disusun rumusan masalah. Dari rumusan masalah diuji secara kualitatif dan analisis secara kualitatif. Hal ini digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menunjang hasil penelitian kualitatif sehingga dapat disusun kesimpulan tesis. Kemudian bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi dan waktu penelitian, perusahaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, dan waktu penelitian dan pengumpulan data serta analisis dilakukan selama 3 bulan. Adapun unit analisis dan penentuan informannya itu yang pertama, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang beroperasi dari tahun 2019 dan 2021. Kemudian yang kedua, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang mengalami kendala yang dihadapi dalam pengelolaan modal kerja. Kemudian yang ketiga, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Kemudian teknik pengumpulan data ada 2, yang pertama yaitu wawancara dan metode dokumentasi. Kemudian teknik analisis datanya yaitu data primer dan data sekunder.
Kemudian pengecekan keabsahan data, data penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif. Karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui keabsahan data, kredibilitas atau kepercayaan penelitian kualitatif dapat tercapai. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Kemudian adapun pedoman wawancara, dengan rumusan masalah ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana strategi pengelolaan modal kerja untuk mengoptimalkan keuntungan pada UMKM di Kabupaten Sinjai Utara yang menghasilkan 3 pertanyaan. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana modal kerja efisiensi pada UMKM di Kabupaten Sinjai Utara yang menghasilkan 3 pertanyaan. Yang kemudian yang terakhir, apakah kendala yang dihadapi dalam pengelolaan modal kerja pada UMKM di Kabupaten Sinjai Utara yang menghasilkan 3 pertanyaan. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.